Halo teman-teman. Selamat datang lagi di Live Video Channel. Hari ini kamu akan belajar bersama Kak Novi tentang cara membaca jangka sorong dan mikrometer sekrup. Selamat belajar ya. Aku kerja dulu. Dadah. Halo adik-adik, apa kabarnya nih? Semoga kalian baik-baik aja ya. Dari tadi Kak Novi coba ngukur paku ini nih diameternya pakai penggaris cm biasa. Hasil ukur dengan penggaris ini kira-kira 1,3 cm. 1,3 cm itu kan orang bisa saja mengasumsikannya sebagai 1,2 yang hampir 1,3 atau mungkin 1,3 yang hampir 1,4. Jadi bagaimana caranya supaya kita memberikan laporan, atau kalau misalnya kita mau membuat paku yang sama, ukurannya tuh sangat mendekati dengan ukuran paku ini. Tentunya alat ukurnya tidak boleh menggaris. Jadi gimana ya? Ikuti terus video ini. Dua alat ukur panjang yang lebih teliti daripada penggaris atau mistar adalah jangka sorong dan mikrometer sekrup. Di video kali ini, Kak Novi hanya menjelaskan cara membaca dengan menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Jadi tidak membahas cara menggunakannya. Langsung saja kita masuk yang pertama, cara membaca jangka sorong. Langkah pertamanya adalah baca skala utama, yaitu angka yang paling dekat dengan angka 0 skala nonius. Langkah kedua adalah baca skala nonius, yaitu pada garis yang berimpit atas bawah. Oke, ini kita ke contoh pertama ya. Kita akan mengukur berapa panjang kayu ini. Ya, kita jepit dulu di jangka sorongnya seperti ini. Oke, seperti yang Kak Novi bilang, untuk video kali ini tidak akan dibahas cara menggunakan jangka sorong dengan tepat. Jadi diasumsikan penggunaan jangka sorong untuk mengukur kayu ini, panjang kayu ini sudah tepat ya, dijepit dengan tepat, kemudian sudah dikalibrasi dan segala macam. Jadi diasumsikan menggunakannya sudah benar, dan sekarang cara membacanya bagaimana? Oke, kita zoom dulu. Oke, langkah pertama adalah membaca angka 0 itu berada di mana pada angka 0 pada skala nonius itu ada di mana pada skala utama. Ya. Angka 0 pada skala nonius itu ada di mana pada skala utama. Sedikit penjelasan, skala utama itu berada di rahang tetap. Ya, mana itu rahang tetap? Sebentar. Nah, ini kamu bisa lihat rahang tetap adalah yang ini. Ya. Rahang tetap, skala pada rahang tetap ya ini, dari 0 cm, 1 cm, dan seterusnya ke sana. 7 cm terus sampai ke sana. Kemudian kenapa dinamakan rahang tetap? Ya karena dia posisinya tetap, nggak bisa digeser-geser. Beda halnya dengan yang ini. Nah, ini kamu lihat, ini bisa digeser-geser, makanya dinamakan rahang geser. Dan skala yang ada pada rahang geser ini 0 sampai 10 ya. 0 sampai 10 itu adalah skala nonius, dinamakan skala nonius gitu. Jadi langkah pertama tadi saya bilang, kita lihat 0 pada 0 pada skala nonius itu berada di mana pada skala utama. Nah, 0 ini kan kamu lihat di sini ya. Tuh ya. Itu berada di antara, kalau kamu bisa lihat, itu berada di antara 3,6 sama 3,7 ya. Berarti panjang si kayu ini adalah 3,6 sekian. Nah, kalau pakai penggaris biasa kan kamu hanya bisa membacanya sebagai 3,6 cm gitu ya. Nah, kalau untuk pakai jangka sorong kita bisa sampai menentukan angka
angka kedua di belakang koma gitu ya. Di sini kita bisa tentukan, kalau pakai penggaris kan nggak bisa. Nah, itu jangka sorong kelebihannya itu dibanding penggaris ya. Nah, bagaimana untuk mengisi atau menentukan angka kedua di belakang koma? Yaitu dengan cara melihat mana angka skala nonius yang garisnya itu berimpit dengan skala utama ya. Nah, kamu lihat yang atas bawahnya itu berimpit. Atas bawah terlalu banyak coretan, sebentar. Ya, ini. Kamu lihat di atas 0 ini ada garis, ini kan nggak berimpit atas bawah, atau atas dan bawah garisnya itu tidak seperti satu garis gitu ya. Begitu juga 1. Coba melihat ini, di atas 1 ada garis, itu tidak satu garis kan dengan yang di atas. Tidak satu garis dengan skala utamanya gitu. Atas bawah harus satu garis ya. Nah, yang ini yang bisa kita lihat satu garis itu antara 3 dan 4. Itu atas bawah kan satu garis nih. 4 juga. Nah, mana yang lebih tepat, 3 atau 4? Saya hapus dulu biar kamu bisa lihat mana yang lebih lebih terlihat satu garis. Kalau menurut saya sih yang 4 ya. Yang ini. Daripada yang ini. Kalau ini jelas enggak, kalau yang 2 kan. Yang 1 apalagi, dan seterusnya. Kamu bisa lihat yang 5 dan 6. 5, 6 dan seterusnya itu enggak bisa dikatakan enggak satu garis ya. Oke, saya lihat. Jadi saya menganggap yang satu garis adalah yang 4 gitu. Jadi berapa panjang kayu ini? Itu adalah 3,64 cm. Oke, ini soal kedua ya. Kita masukkan lagi balok kayunya. Kita akan mengukur panjang balok kayu ini. Sudah dijepit, kita tinggal zoom. Oke, ini udah di zoom. Kita tinggal lihat 0 pada skala nonius itu berada di mana pada skala utama. Kamu bisa lihat itu di sini ya. 0. Itu ada di 6,4 sekian. Nggak nyampe 6,5 ya. 6,4 sekian. Nah, kita angka kedua di belakang koma ini kita cari dengan cara melihat garis di skala nonius yang berimpit dengan garis di skala utama. Nah, kalau saya lihat sih 1 ya. Dibanding 2 enggak ya. 2 sama garis di atasnya, garis 7 itu enggak berimpit. 0 juga enggak. Kesana-sananya makin tidak berimpit. Berarti kesimpulannya panjang dari balok kayu ini adalah 6,41 cm. Oke, yang kedua yaitu cara membaca mikrometer sekrup. Langkah pertama adalah baca skala utama, yaitu angka yang paling dekat dengan timbel. Langkah kedua adalah baca skala nonius, yaitu pada garis yang berimpit kiri dan kanan. Maksudnya apa? Akan diterangkan langsung ke contoh soal. Oke, ini kita masuk ke soal pertama, pengukuran dengan menggunakan mikrometer sekrup. Bendanya itu ini ya. Kita akan menggunakan mikrometer sekrup yang dapat mengukur sampai sepanjang 25 mm dengan ketelitian 0,01 mm, atau bisa dikatakan 1/10 lebih teliti daripada menggunakan jangka sorong. Jadi kalau jangka sorong itu kan bisa mengukur, kalau dalam satuan cm itu kan sampai 2 angka di belakang koma. Nah, kalau dengan menggunakan mikrometer sekrup, kalau kita menggunakan satuan cm itu bisa sampai ketelitian 3 angka di belakang koma, atau kalau dengan satuan milimeter itu sampai 2 angka di belakang koma. Itu bisa diukur dengan mikrometer sekrup. Kita langsung letakkan bendanya
ke tengah-tengah ini untuk dijepit oleh spindle. Ini namanya spindle, dengan cara menggerakkan ratchet. Ratchet ini kalau diputar dia akan mendorong atau menggerakkan spindle mendekati objek sehingga terjepit. Juga membuat selubung ini dinamakan sebagai timbel ya. Timbel ini akan menutup skala utama sampai ke pengukuran yang akan kita baca ya. Nanti skala utamanya akan tertutup sampai ke panjang benda yang diukur gitu ya. Saya coba aja. Ini saya gerakan ratchetnya ya. Ini ratchet saya gerakan. Nah, ini kamu bisa lihat itu berputar. Timbelnya nutup skala utama. Ini timbelnya bergerak ke sini menutup skala utama. Juga spindle-nya bergerak menjepit objek. Saya lanjutkan. Ini saya tidak bahas cara menggunakannya ya. Secara detail nggak saya bahas, cuma cara membacanya. Oke, ini udah mentok. Kita zoom. Nah, ini sampai kelihatan skala utama dan non-use-nya. Nah, ya, skala utama itu yang ini. Di sini. Non-use itu yang diputar, yang berada di timbel. Nah, cara bacanya tentu saja kita mulai dari skala utama. Skala utamanya itu bagaimana cara membacanya? Ini kamu lihat ini 0 mm ya. Kemudian di sampingnya itu di bawah itu setengah milimeter, sampingnya lagi tapi bagian atas 1 mm, di bawahnya 1,5, ini 2, bawahnya lagi 2,5, 3 dan seterusnya. Nah, kalau ini panjang objek ini berarti berapa nih? Ini kamu lihat ini 10, 10,5, 11,5, berarti 12. Berikutnya harusnya 12,5 ya, tapi belum muncul 12,5-nya. Berarti panjang benang ini adalah 12, berapa nih? Kita bisa tentuin sampai 2 angka di belakang koma dengan satuan milimeter. Nah, 2 angka berikutnya itu berapa? Kita lihat dengan cara membaca garis horizontal di skala utama itu berimpit dengan garis keberapa di skala non-use. Jadi ini yang berimpit tuh yang ini ya, yang hampir berimpit lah. Ini nggak ada yang pas banget, tapi yang paling dekat yang ini ya. Ini berapa nih bacanya? Kalau kamu baca ini 30, sampingnya berarti 31, 32, 33, 34 ya. Berarti kesimpulannya diameter benda panjang ya tadi benda. Panjang benda yang kita ukur adalah 12,34 mm. Oke, ini soal yang kedua, kita langsung jepitkan bendanya. Dijepit oleh spindle dengan cara memutar ratchet. Oke, ini udah kejepit ya. Sekarang kita tinggal baca caranya seperti tadi. Lihat di skala utama ini ada 15, berarti sampingnya 16, 17, 18, 19, 19, berapa nih? Ini belum nyampe 19,5, berarti 19, berapa nih? Ini yang garis horizontal yang berimpit adalah 19,26 mm. Kita cek 19,26. Oke, betul ya. Demikian video Levi Leo kali ini. Jika kamu masih ada pertanyaan, kamu boleh bertanya di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe channel Levi Leo ya adik-adik. Sampai jumpa lagi.